Puji Tuhan, haleluya. Minggu lalu kita sudah mendengarkan bahwa kita perlu menaklukkan atau mengalahkan benteng-benteng pertahanan terakhir dalam hidup kita. Yaitu mengalahkan raja-raja yang salah dalam kehidupan kita. Katakan, saya kalahkan raja-raja yang salah dalam kehidupan saya. Semuanya, saya kalahkan raja-raja yang salah dalam kehidupan saya. Nah, minggu lalu kita juga sudah membaca dari buku Yosua 12 ayat 9 sampai 24, di mana bangsa Israel harus mengusir ke-31 raja dari Kanaan untuk memperoleh harta pusaka yang Tuhan janjikan. Kita semuanya pun punya harta pusaka, panggilannya indah daripada Tuhan. Tapi untuk bisa sampai ke sana, kita perlu mengalahkan keakuan kita. Karena tiap raja yang kita pelajari dalam seri ini akan mewakili satu bagian dalam hidup kita yang angkuh, yang harus kita kalahkan. Dan minggu lalu kita sudah belajar, yang pertama kita harus menaklukkan raja yang suka melakukan kehendak diri sendiri. Apa saudaraku? Suka menaklukkan kehendak diri sendiri. Katakan, saya taklukkan raja yang pertama, suka melakukan kehendak diri sendiri. Amin. Mungkin saya pakai mic yang satu lagi supaya tidak mati-mati. Haleluya. Jadi kita harus belajar menjadi hamba bagi Tuhan dan hamba bagi hamba Tuhan. Bukan menjadi tuan bagi diri kita, tapi menjadi hamba bagi Tuhan, hamba bagi hamba Tuhan. Matius 23 ayat 11 berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sekali lagi, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan hukum dunia ini. Orang-orang dunia akan berkata pelayan adalah orang-orang rendahan. Jangan mau menjadi pelayan. Tapi firman Tuhan justru mengajarkan kepada kita orang-orang yang terbesar dengan sukarela menjadi pelayan. Dengan sukarela menjadi hamba. Amin, saudara. Baik. Dan apakah tugas seorang pelayan? Thank you. Ya. Apakah tugas seorang pelayan atau tugas seorang hamba? Melayani. Amin. Pegang hatinya, katakan, tugas saya adalah melayani. Saya adalah seorang pelayan. Jadi cara pikir kita yang salah, yang mungkin tanpa kita sadari masuk di dalam pelayanan dalam sidang ini, tapi kita bukannya melayani yang artinya memberi, berkorban, kita justru mengambil keuntungan. Mengambil keuntungan artinya kita menuntut dihormati, menuntut dikenal, menuntut dihargai. Itu bukan melayani. Amin, saudaraku. Melayani adalah memberi, berkorban. Dan di dalamnya dilakukan dengan kerendahan hati, sukarela. Markus 10 ayat 45 berkata, Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah dia pelayanan yang sejati. Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani, dan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi seorang pelayan tidak dapat dipisahkan dari korbannya, pemberiannya. Mungkin saudara tidak sampai seperti Tuhan Yesus mati menjadi tebusan bagi banyak orang, Tuhan pun tidak memintanya. Tetapi memang saudara berkorban, memberikan diri saudara, memberikan hidup saudara. Amin, saudara. Memberikan waktu saudara, memberikan uang saudara, dan saudara suka cita melakukannya. Karena saudara seorang pelayan. Kehidupan kekristenan sebenarnya bukan doing tapi being. Bukan lakukan, tapi menjadi. Mengerti?
Bukan sekedar seperti kau belajar, bukan. Tapi menjadi pelajar. Kalau pelajar, dia belajar. Daripada seorang yang tidak mau jadi pelajar, dipaksa belajar. Jadi melayani, kau melayani enggak? Menjadi pelayan. Ya, dari hati ini bukan dipaksa harus, mau. Amin. Bukan melakukan kehendak diri sendiri, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Mari ucapkan sekali lagi. Saya percaya ucapan berkuasa. Saya adalah pelayan. Saya melayani dengan sukarela. Saya melayani dengan sukacita. Sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Dan minggu lalu kita sudah belajar bahwa kita bukan hanya melayani Tuhan, tetapi kita melayani hamba Tuhan. Katakan, melayani hamba Tuhan. Ingat selalu ayat di dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42. Siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Itu kata Tuhan kan? Jadi itu berarti sangat jelas. Kalau kita melayani hamba Tuhan sama dengan kita melayani Tuhan. Jadi apabila saudara masih memiliki raja yang pertama ini, yakni suka melakukan kehendak diri sendiri, tidak mau patuh kepada hamba Tuhan, jangankan dulu melayani. Tidak mau patuh kepada hamba Tuhan, tapi hanya mau melakukan kehendak sendiri, saudaraku, kalahkan raja itu hari ini. Mari kita patuh, mari kita cari kehendak Tuhan, mari kita layani Tuhan, dan mari kita layani hamba Tuhan. Kita berhenti melakukan kehendak diri sendiri, ya, apalagi tanpa berdoa, saudara mengambil keputusan sendiri. Tanpa meminta arahan daripada hamba Tuhan, nasihat daripada gembala, saudara loncat saja, lakukan apa yang saudara inginkan. Lalu setelah saudara memutuskan hal tersebut, dengan sombongnya saudara memaksa Tuhan dalam tanda kutip dalam doa saudara untuk memberkati saudara. Sayangnya kalau itu bukan kehendak Tuhan, kerap kali karena itu kehendak pribadi kita, ambisi pribadi kita, pada ujung-ujungnya akhir-akhirnya tidak diberkati. Dan yang paling menyedihkan ketika itu terjadi, saudara tidak cukup peka kepada suara Roh Kudus justru bertobat, melainkan saudara kecewa, marah dan menuntut. Saya kok sudah melayani, kenapa ini terjadi? Terjadi karena memaksakan kehendak diri sendiri. Saudara mengerti apa yang hendak saya coba sampaikan? Lebih baik kita hindari hal tersebut. Misalnya ya, saudara memiliki kehendak, saudara suka sama seseorang, suka, tidak bisa tidak. Saya harus menikahi dia, titik. No koma, titik. Ya. Apapun kata Tuhan, ya Tuhan, firman-Mu tidak ada yang gagal. Saudara kutipi semuanya sesuai dengan interpretasi saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, walau dia belum lahir baru. Walau kami tidak sepadan, akan terjadi akselerasi. Kan begitu? Jalan-jalan tertutup Tuhan buka, padang-padang tandus pun segera menjadi hutan lebat. Saudara buah ayat saudara, begitulah pertemuan rohaninya. Maka pemimpin bilang, kalaupun memang harus dia, sabar, tidak mau, dikarbit. 1 minggu selamat, minggu depan PKS, 2 minggu pesek. TPN cuma 1 bulan, bisa jadi. Ya, dengan segala cara saudara potong kompas sana, kalaupun bisa, katakanlah bisa. Singkat cerita yang mau saya sampaikan, saudara mendapatkan keinginan saudara. Berhasillah saudara. Ya, melakukan kehendak saudara sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa bertanya kepada pemimpin. Tapi 3-4 tahun kemudian, sesuatu yang sangat tidak baik melanda rumah tangga saudara. Nah, ketika saat itu tiba, seringkali anak-anak Tuhan akan mengucapkan perkataan, kenapa ini terjadi? Bukankah saya melayani? Nah, itu memang sebagai gembala perlu kesabaran ekstra melayani orang-orang demikian. Dia yang mencemplungkan dirinya ke dalam lubang, tapi dengan cepat mencet Tuhan menjadi kambing hitam. Ya, langsung begitu saja. Atau kehendak saudara segera diberkati. Dan saudara menandatangani langsung 3 kontrak sebagai guru di 3 tempat les yang berbeda. Ya, di sini jam sekian sampai sekian, saudara atur harinya. Di sini jam sekian, di sana jam sekian. Tidak meminta, tanya dulu sama Tuhan.
Apalagi sama pemimpin, nggak ada gunanya. Kalau ditanya nanti pasti dilarang, akan dibilang mengurangi waktu pelayanan. Tidak usah. Ini saya punya hidup, saya perlu uang, saya perlu buktikan pada keluarga saya ikut Tuhan berkati. Tanda tangani langsung kontrak tersebut. Lalu terjadilah hal-hal yang tidak mengenakan. Katakanlah saudara dirampok atau saudara mengalami kecelakaan. Kenapa? Karena memang badan saudara terlalu capek. Tidak kehendak Tuhan saudara menandatangani 3 kontrak. Tuhan mampu memberkati saudara dengan 1 kontrak. Tuhan mampu membuka jalannya. Saudara tidak perlu mengurangi komitmen pelayanan. Tapi saudara pakai kehendak sendiri. Saudara raja, bukan Tuhan. Saudara mengerti? Atau kehendak saudara, saudara masuk dalam satu bisnis yang baru. Ya, padahal panggilan saudara justru saat ini telah Tuhan panggil masuk lebih jauh ke dalam pelayanan. Tapi saudara menundanya. Karena saudara tidak merasa punya jaminan, tidak secure kalau tidak melakukan bisnis ini. Lalu kemudian udah dilakukan bangkrut. Seperti saudara mungkin buat keramba di Danau Toba, mati ikannya. Misalnya ya. Saudara, maaf ya kalau memang tidak ada maksud dengan sengaja ya, saya cuma nyeplos saja, tidak mengurangi rasa hormat kepada siapapun yang punya keramba. Ya. Atau saudara, ya bangun bisnis pertanian di Tanah Karo, semua orang panen, saudara aja yang diserang hama. Terbalik dari kesaksian Bapak Founder, kalau Bapak Founder dulu semua orang serang hama, kita punya yang panen. Kenapa? Ya karena memang kehendak saudara, enggak kehendak Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan terkenal, Joyce Meyer, kalau saya tidak salah pernah begitu. Dia tinggal di perumahan yang baik, semua tetangganya nanam tomat, ya seperti ibu-ibu Amerika usia ya middle age seperti dia. Dia pun mulai menanam tomat. Padahal dia enggak ada Tuhan panggil menanam tomat. Dia berkhotbah. Lalu apa yang terjadi? Semua panen tomatnya gagal. Lalu dia bilang, Tuhan kejam, tidak memberkati saya. Tomat saja pun tidak mau Tuhan urus. Bukan soal Tuhan tidak mau urus, memang bukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup bagi Dia. Bukan hidup bagi kehendak kita, saudaraku. Ada amin? Jadi banyak sekali persoalan yang datang dalam hidup kita karena kita sendiri yang membuka pintu dengan kesombongan kita. Karena kita tidak mau mendengar, karena kita hanya mau melakukan kehendak kita sendiri. Marilah kita bertobat. Apalagi kalau kita sedang dalam persoalan atau sudah dalam persoalan. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau saya mengucapkan kalimat ini, bukan berarti semua kita yang dalam persoalan adalah orang-orang yang angkuh, bukan. Ya, jangan sampai salah saudara punya pengertian. Karena orang benar pun punya persoalan. Mazmur berkata dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dengan kata lain, persoalan datang pada orang benar dan orang salah, orang baik dan orang jahat, orang angkuh dan orang rendah hati. Persoalan datang kepada orang-orang kudus dan juga datang kepada orang-orang najis. Persoalan datang kepada orang-orang yang membangun rumah di atas batu dan kepada orang-orang yang membangun rumah di atas pasir. Betul? Sama-sama datang badai kan? Sama-sama datang hujan kan? Tetapi yang mendirikan rumah di atas batu pada akhirnya akan tetap tegak berdiri. Saudara mengerti? Artinya orang bagaimana melakukan firman ketika mendengarnya. Jadi saudara patuh. Apalagi ketika firman diberitakan bertentangan dengan kehendak daging saudara, saudara patuh. Saudara lakukan kehendak firman. Saudara lakukan kehendak Tuhan. Namun sekarang yang lebih penting lagi, kalau kita orangnya yang mengalami persoalan karena raja pertama tadi tidak mau dikalahkan, tolong jangan sia-siakan. Udah sakit, udah ketimpa masalah, tetap juga keras hati. Kan betapa sia-sianya. Saudara mengerti? Jadi kalau sudah dalam persoalan, ya seharusnya dengan usia rohani saudara, di PWMC, di English Service, di guru sekolah minggu anak, di multimedia bagi saudara yang sudah cukup lama melayani tentunya, saudara bisa mendengar suara Roh Kudus. Dan mengerti apakah persoalan ini datang karena memang saya orang benar,
Atau justru karena saya melakukan kehendak saya sendiri. Saya yang menjerumuskan diri saya kemari. Kalau saudara orang benar, maju terus. Tapi kalau ada yang perlu dirubah, ada raja yang perlu dimatikan, maka mari bertobat. Kalau misalnya saudara tahu saudara punya kebiasaan buruk, suka melawan bila dinasihati, bertobat. Saudara tahu saudara suka menghindar sehingga tidak perlu menerima masukan, didikan, bertobat. Saudara tahu saudara orangnya sangat angkuh, selalu marah, baru diberitahu sesuatu langsung tersinggung, bertobat. Biasakan bisa mendengar. Semua pegang telinganya, katakan saya bisa mendengar. Mendengar. Kita dombanya Tuhan harus bisa mendengar suara gembala kita. Apa kata Yakobus 1 ayat 19? Bukalah Alkitab saudara, mari kita baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat 19. Dapat Bapak Ibu Saudara? 1, 2, 3, ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mari ucapkan, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Mari bilang 5 kali, saya cepat mendengar, saya lambat berkata-kata. 1, 2, 3, ya. Saya cepat mendengar. Lagi. Tutup matanya. Lagi, saya cepat mendengar, saya lambat. Sekali lagi, saya cepat mendengar, saya lambat berkata-kata. Amin. Kita sudah belajar minggu lalu dari 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23, mendengar lebih baik dari korban. Amin saudaraku. Saudara masih ingat? Mendengar dan patuh. Karena ayat selanjutnya berkata, kalau saudara berontak, ya, itu sama dengan dosa bertenung, sama dengan penyembahan berhala. Itu sebabnya perlu kali mendengar lalu patuh. Saudara dengar firman Tuhan, saudara patuhi. Saudara dengar nasihat dan teguran, saudara patuhi. Terima firman Tuhan itu. Masih Yakobus 1, coba saudara baca ayatnya yang ke-21. Yakobus 1 ayat 21 di bawahnya. 1, 2, 3 ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terima dengan lemah lembut. Ya. Petani senang sekali kalau tanah di mana dia menanam sudah gembur, bukan tanah keras. Biarlah hati kita seperti itu. Kalau firman ditabur, dengan lemah lembut saudara terima, supaya tertanam dalam jiwa saudara. Amin. Miliki hati yang demikian, bisa mendengar dan menerima firman. Lalu langkah selanjutnya patuhi, lakukan. Ayat 22 Yakobus 1, mari kita baca dengan kuat. 1, 2, 3 ayat. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Saudaraku, beberapa di antara kita perlu bertobat dan menjadi pelaku firman. Mengetahui firman, mendengar firman, dan melakukannya adalah dua hal yang berbeda. Tapi setan suka memberi tipu daya, sudah tahu sama dengan melakukan. Itu tidak sama saudaraku ya. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah mendengar firman dan tidak langsung melakukannya, hari ini bertobat. Misalnya Roh Kudus menanamkan firman pada saudara, jangan lagi suam-suam. Ayo bangun bangkit, kembali kepada kasih yang semula. Apalagi ini udah hari Pentakosta. Walaupun kita Pentakosta setiap hari, tapi ini peringatannya saudaraku, jangan biarkan berlalu sia-sia. Kalau ada di antara kita suam-suam, kembali pada kasih semula, bertobat, bertindak. Ya, kalau ada di antara kita ditegur Roh Kudus, berhenti mencuri uang Tuhan, beri persepuluhan dengan teratur. Beri saudaraku. Jangan asal udah tiba waktunya, nanti Tuhan sekali rapel 2 bulan, udah 2 bulan, nanti Tuhan sekali rapel 3 bulan. Nanti udah setahun Tuhan, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Jangan menunda-nunda. Tuhan tidak senang kepada orang yang menunda-nunda nazarnya. Amin. Roh Kudus ya menegur hati saudara, murah hati, berkorban dengan iman, lakukan saudaraku. Roh Kudus menegur saudara, berhenti malas, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh bekerja, lakukan. Roh Kudus menegur hati saudara, berhenti khawatir,
banyak bersyukur, lakukan. Apakah dengan kekhawatiran kita bisa menambah hidup kita sehasta saja? Tidak. Berhenti khawatir, bersyukur. Bagi beberapa orang kalau Roh Kudus berkata, berhenti marah, mengampuni, lakukan. Pada yang lain Roh Kudus berkata, berhenti berontak, berhenti melawan, patuh, lakukan saudara. Terima firman dengan lemah lembut. Dan jadilah pelaku firman. Itu baru namanya mengalahkan raja pertama. Karena saudara tidak melakukan kehendak diri sendiri. Saudara melakukan kehendak Tuhan. Saudara patuh. Lalu bisa masuk ke tahap selanjutnya. Saudara bisa melayani hamba Tuhan. Setelah saudara patuh kepada dia, barulah saudara bisa dengan sukarela, sukacita belajar untuk melayani hamba Tuhan. Nah, kita sudah belajar pada tahun yang lalu firman Tuhan mengenai armor bearer, sudah. Pembawa senjata. Ya, saya mendorong saudara untuk membuka kembali catatan-catatan saudara supaya saudara bisa ingat dan saudara bisa bertumbuh memiliki hati seorang pembawa senjata. Karena itu bukan hanya untuk tahun lalu ketika diajarkan, itu untuk seumur hidup kita. Dan berguna untuk semua aspek dalam hidup saudara. Ya, kalau saudara seorang pelayan dalam satu restoran, saudara jadi armor bearer di sana. Saudara seorang apa saja di dunia sekuler, saudara bisa menjadi armor bearer. Saudara seorang istri menjadi armor bearer pada suami. Jadi baik saudara membaca hal tersebut dengan berulang-ulang. Nah, hari ini saya mau mengingatkan mengenai Alkitab menuliskan bagaimana kita perlu menjadi hamba bagi hamba Tuhan. Joshua disebutkan sebagai apanya Musa? Abdi. Betul? Joshua abdi Musa. Kalau Elisa disebutkan sebagai hamba Elia. Timotius disebutkan sebagai pembantu Paulus. Ya, semua kata-kata ini abdi, hamba, pembantu, satunya maksudnya pelayan. Amin saudaraku. Amin. Dan mereka semua, apakah itu Joshua, apakah Elisa, apakah Timotius, adalah orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk generasi mereka. Kenapa? Karena mereka tahu melayani generasi sebelumnya. Mereka tahu melayani pemimpin mereka, bapa rohani mereka. Saya percaya ada banyak pejuang Israel lain, tidak hanya Joshua. Tapi Joshua lah yang namanya kekal, yang tertulis di Alkitab dan terpilih menggantikan Musa. Ada banyak nabi-nabi lain selain Elisa, bahkan ada sekolah nabi kan. Tapi gak ada satupun mau mengikut Elia kan sampai menyeberang Yordan, cuma nangis-nangis saja. Satu pun namanya gak tahu kita siapa. Nama Elisa yang tertulis dan bahkan Elisa memiliki urapan 2 kali ganda daripada Elia. Saya percaya ada banyak yang melayani Paulus. Ada banyak juga yang selamat dari pelayanannya. Ada banyak muridnya. Tapi Timotius lah yang selalu disebutnya. Kadang dia menyebutnya sebagai saudara. Kadang sebagai teman sekerja. Ya, di waktu yang lain dia akan menyebutnya sebagai anak. Anakku yang kukasihi. Timotius. Kenapa Timotius, Joshua, Elisa, ya namanya bisa kita kenal di Alkitab karena mereka tahu melayani hamba Tuhan. Mereka tahu mengerjakan kehendak hamba Tuhan tersebut yang tidak lain adalah semua untuk Tuhan. Bukan mengerjakan kehendak dirinya sendiri. Saudaraku, saudara mau menjadi seorang yang besar, saudara harus belajar jadi pengikut terlebih dahulu. Adalah sangat berbahaya kalau saudara menjadi pemimpin besar tanpa pernah melayani pemimpin sebelumnya. Mari kita buka dulu beberapa ayat. 1 Korintus 4 ayat 17. Saya bacakan kepada saudara 1 Korintus 4 ayat 17. Timotius adalah anakku yang kekasih dan setia dalam Tuhan. Ya, saudara catat ayat-ayatnya, saya bacakan lagi. 1 Timotius 1 ayat 2:18. Ayat 2 dan ayat 18. Timotius anakku yang sah dalam iman. Jadi dalam ayat-ayat ini Timotius disebut sebagai anak. Kalau dalam Roma 16 ayat 21, Timotius temanku sekerja. Dalam Kolose 1 ayat 1, Timotius saudara kita. Coba semua sebut, anak, teman sekerja, saudara. Sekali lagi, anak, teman sekerja, saudara.
Tapi buka Kisah 19 ayat 22. Kisah 19 ayat 22. Dapat? Coba baca kuat-kuat. Kisah 19 ayat 22, 1, 2, 3. Ya. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulinya ke Makedonia, tapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Apanya? Pembantunya. Jadi saudara, ya, kita, saya, semua kita harus rela dan tahu meletakkan diri kita kepada pemimpin kita sebagai anak. Di saat yang dibutuhkan sebagai teman sekerja. Di saat yang lain sebagai saudara. Tapi di saat yang lain juga sebagai pembantu. Kenapa marah disebut pembantu? Roh Kudus pun dinamakan penolong kok. Begitulah rendah hatinya Roh Kudus. Penolong. Kan sama itu, pembantu. Idem kan? Idiom. Betul saudara? Coba ucapkan sekali lagi. Saya anak. Saya teman sekerja. Saya saudara. Saya pembantu. Banyak kita, kalau dibilang teman sekerja, mau kita. Cocok kita rasa. Karena equal. Betul ya? Saudara pun cocok. Setara. Kita boleh panggil dia nama atau nama panggilan lah, ya dia pun panggil kita nama dekat. Tapi ada saatnya tidak, ada saatnya saudara anak, saudara taat mutlak, no question ask, percaya. Ada saatnya pembantu, namanya pembantu penolong, saudara tahu tahan dimarahi, tahan dikasari. Bahkan tahu kapan majikannya itu lagi punya persoalan, ya mampu dia menanggungkannya. Bukan pula pas majikannya dalam situasi yang penting, di situ pula dia berulah, Bu, saya mau pulang kampung. Anak majikan sakit demam tinggi, suami pun lagi masuk rumah sakit, bisnis pun gak jalan. Mama saya sakit di kampung, Bu, saya minta pulang ya. Nah, itu bukan pembantu yang baik. Saudara mengerti? Itu pembantu yang punya raja pertama tadi, melakukan kehendak diri sendiri. Nah saudara sebagai pelayan PMC, sebagai pelayan SMA, sebagai pelayan IS, multimedia, apakah saudara demikian? Minta izin kapan saudara mau? Tidak sanggup saudara membaca situasi? Saudara merepotkan atau membantu? Itulah gunanya Roh Kudus mengajari saudara. Karena tidak mungkin dalam setiap situasi harus diajarkan kepada saudara. Saudara bertumbuhlah saudaraku. Saudara punya kemampuan untuk itu, tapi saudara harus mau belajar. Kami mengajari saudara mau belajar. Sama seperti seorang anak bayi punya kemampuan bicara, punya enggak? Tapi harus diajari. Enggak ada begitu keluar dari perut mama, enggak ada. Ada. Yesus juru selamat. Ya ada. Bayi lahir oe. Setelah berapa saat lama dia bertumbuh baru diajari. Bilang mama. Tuhan. Ecus. Nah, diajari. Tapi kemampuan itu sudah ada di dalam. Lalu kemudian dia diajari lagi tata krama. Setelah dia umurnya cukup diajari. Nakku, kalau ommu datang gak boleh ditanya. Om kok gendut kali? Gak boleh. Itu gak sopan. Diajari berbicara itu dimatangkan. Jadi bukan hanya sekedar tahu berbicara, dimatangkan cara berbicara yang baik dan benar. Kalau nenek datang gak boleh ditanya, nenek umurnya berapa? Gak sopan. Kenapa rambut nenek putih semua? Rambut opa kok botak? Gak boleh. Ya kan gitu kan kita ngajari anak-anak. Apa saudara dalam PWMC mesti begitu? Nakku, kalau permisi sudah 2 jam tinggal melayani, enggak cocok, mesti begitu. Kan tidak cocok saudara. Kalau saudara 1 bulan bergabung, iyalah. Saudara mengerti? Atau di seleb, kalau kakak bilang baris,
Kak Servi bilang duduk, kakak lebih tinggi. Patuhi kakak bukan Kak Servi. Mesti begitu? Kan tidak. Saudara mengerti? Katakan anak, teman sekerja, saudara, pembantu. Filipi 2 ayat 19 sampai 30. Dapat saudaraku? Mari bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Ini agak panjang. Filipi 2 ayat 19 sampai 30. Ini adalah ayat-ayat mengenai orang-orang yang tahu tidak mencari kehendak diri sendiri, tapi tahu melayani hamba Tuhan. Filipi 2 ayat 19 sampai 30. 1, 2, 3 ayat. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti anak menolong bapa. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan, dalam segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepada aku. Amin. Oke, silakan duduk saudara. Ini ayat-ayat yang sangat indah. Ya, Paulus begitu memperhatikan Timotius, Timotius begitu memperhatikan jemaat Filipi, Paulus memperhatikan Epafroditus. Ya, Paulus merasa Tuhan sangat memperhatikan dia sehingga Epafroditus tidak mati. Semua saling memikirkan orang lain. Ya, semua saling mengurus orang lain. Ya, walaupun ada juga pihak orang-orang yang tidak demikian, sehingga Paulus menyebutkan di dalam satu ayatnya tadi, sebab semua mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ya, jadi sebenarnya golongan besarnya seperti itu, tapi ada golongan kecilnya yang tidak demikian. Saudara, jadilah golongan kecil tadi. Amin. Karena dalam sidang ini yang begini banyak, saudara lah golongan kecilnya. Saudara yang megang begitu banyak waktu di depan, saudara yang mengajari anak-anak. Saudara perlu menjadi seperti Timotius dan Epafroditus dan seperti Paulus. Saudaraku dengar baik-baik, hamba-hamba Tuhan mengalami banyak perjuangan. Seperti Paulus ini, banyak perjuangan. Nah, saya tidak yakin orang-orang pada zaman dia mengerti. Sekarang ini pun demikian, saya tidak yakin kita bisa mengerti perjuangan pemimpin-pemimpin kita. Mungkin 10 tahun lagi kita bisa paham sedikit. Mungkin 20 tahun lagi kita bisa paham banyak. Karena memang Tuhan tidak memanggil kita seperti dia. Pada waktu saya masih muda, umur belasan tahun, ada banyak dari para tamata alumni Institut Alkitab Rema tinggal di rumah kami, atau sebagai mission house, dan sekarang sudah menjadi gembala cabang. 15 tahun kemudian, berjumpa lagi dengan mereka, karena ibu sering keliling, kami mengikutinya. Pada waktu mereka bicara pada ibu, kebanyakan di antara mereka akan berkata, Ibu Munte, sekarang baru saya mengerti bagaimana rasanya kalau ada full timer kita sendiri berontak. Barulah saya mengerti betapa jahatnya saya dulu waktu di Bunga Kenanga, kerja saya, mulut saya menjawab ibu. Ada pula yang menangis, tidak tahu menyanyi bu, tidak tahu apa-apa. Diajari bu 6 bulan, udah bisa menyanyi, langsung pindah gereja lain. Sekarang lah saya tahu bu, bagaimana rasanya difitnah bu, nggak ada alasan.
Lalu mulailah mereka berubah. Seperti kemarin Ibu Munte ulang tahun, mereka belum pun tanggalnya sudah memberi hadiah. Kenapa? 15 tahun kemudian baru bisa mengerti sedikit. Kita nggak perlulah seperti itu. Saudara, hormatlah pada orang tua saudara, belum pun jadi orang tua. Patuhlah pada pemimpin saudara, belum pun mengerti beban pemimpin. Kenapa? Karena itu kata firman. Nggak perlu pengalaman dulu mengajar kita baru, oh iya saya patuh. Janganlah begitu saudara. Apa kata firman, itu kita lakukan. Ya, asisten-asisten saya di Fakultas Pertanian USU, dulu waktu saya kuliah, dalam satu kejadian, di tengah semua teman-teman praktikan yang lain, pernah membuat lelucon, sehingga semua ketawa mengenai penembakan yang kami alami. Dan itu baru berlalu kira-kira 6 bulan. Nah, saya PKA memang 6 bulan, tapi semester berikutnya saya masuk. Lalu mereka membuat lelucon itu di tengah praktikum semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti, mereka tidak pernah mengalaminya. Atap mobil mereka tidak pernah ditaruh bom karena memberitakan Injil. Rumah mereka tidak pernah dikasih bom karena melayani Tuhan. Jauh lah itu. Mobil mereka nggak pernah diikuti pengendara sepeda motor dan kemudian ditembaki. Makanya dia bisa berkata jahat. Tapi walaupun mereka tidak mengalami hal seperti itu, dari segi etika pun otak waras kita mengerti tidak sepatutnya mereka membuat lelucon. Betul? Betul saudaraku? Saudara pun tidak sepatutnya menertawakan pemimpin, menuntut pemimpin, mengkritik pemimpin, melawan pemimpin. Walaupun saudara tidak mengerti beban pemimpin. Walaupun seperti tadi saudara tidak pernah dibom dan ditembak. Baru 2 hari yang lalu saya pikir Bapak Gembala sibuk meneleponi mobil kami. Berhenti sekarang. Kami heran kenapa? Ada barang di atap. Lihatlah itu. Sudah berapa tahun berlalu. Tapi masih sangat alert. Dan memang betul ada orang meletakkan barang di atap kami. Kami berhenti, kami buang. Puji Tuhan bukan bom. Saudara nggak ngerti itu kan. Saudara nggak ngerti apakah misalnya kayak saya mendengar deru sepeda motor, apakah itu berpengaruh atau tidak. Dan tidak perlu saudara alami memang. Tuhan tidak suruh saudara alami. Tapi yang Tuhan suruh saudara patuh. Dan tidak menjadi alat musuh ya tanpa saudara sadari. Mampunya saudara sukacita. Tapi saudara pilih daging, duduk saudara belakang, saudara sentuhkan muka saudara. Padahal saudara sangat diberkati. Mengerti? Tapi tanpa saudara-saudari, saudara menjadi alat musuh. Saudara duduk paling belakang, datang paling lama, muka paling suntuk. Karena nggak ada alasan seperti itu. Hari ini kita bertobat. Memiliki pemikiran kita ini terpanggil seperti Timotius kepada Paulus, Joshua kepada Musa, Elisa kepada Elia. Amin saudaraku. Ibu Munte kepada Bapak Munte. Bapak Munte tidak akan bisa kalau tidak ada Ibu Munte. Saudara belajar seperti itu. Dimulai dari tahu mendengar, tahu mematuhi, mengasihi pemimpin, mendoakan pemimpin, menolong pemimpin. Dan kalau tiba waktunya, membela pemimpin. Tapi kalau selama ini saudara mengkritik pemimpin, tiba waktunya membela, saudara tidak akan siap. Sama seperti kalau saudara punya ketidaksenangan kepada orang tua badani saudara. Kalau dia sakit, gak suka saudara menjenguknya ke rumah sakit. Tapi kalau selama ini di rumah pun, selama dia sehat, saudara sayang padanya. Ya, saudara gak tanpa diminta bersihkan sepatunya, siapkan tehnya, gosok bajunya dan lain sebagainya. Kalau dia sakit, saudara orang pertama, saudara tidak keluar dari rumah sakit. Saudara hanya pulang untuk masak makanan bagi dia karena saudara tidak percaya masakan rumah sakit cukup baik. Tegak punggung saudara nunggu di rumah sakit itu. Tidak ada tempat tidur pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena selama ini udah demikian. Hati pelayan. Being, not doing. Menjadi. Bukan sekedar melakukan. Menjadi pelayan. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Baiklah, saudara bisa baca di rumah ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Karena waktu kita yang singkat, kita hanya baca ayat 18 di tempat ini. Oke saudaraku, 1 Korintus 16 ayat 18.
Mari baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Jadi ada orang-orang memang seperti itu. Jadilah orang-orang seperti itu. So, ke ruangan, saudara menyegarkan roh orang-orang yang ada di situ. Menyegarkan roh orang tua saudara. Menyegarkan roh pemimpin saudara. Dengan apa? Dengan memang saudara pelayan, gak perlulah dibilang dengan kasih hadiah, dengan senyum, dengan salam. Itu Roh Kudus pimpin. Kalau hati ini pelayan, saudara akan temukan cara. Ya, masing-masing kita punya pribadi yang berbeda. Ada yang menyegarkan roh dengan menceritakan kesaksiannya berkemenangan. Ada yang menyegarkan roh dengan mengatakan betapa ia diberkati dari pelayanan. Ada yang menyegarkan roh dengan kemana-mana, senyumnya so lebar. Sehingga kita selalu ingat, kalau ketemu dia tidak pernah tidak senyum. Kita tidak pernah tahu kapan dia punya masalah, selalu senyum. Ada yang menyegarkan roh dengan selalu bilang amin lah seperti ini. Sekuat-kuatnya sampai atap mau jatuh. Mulai dari hal-hal kecil, belajar menyegarkan orang lain. Dan sekali lagi yang saya ajarkan di tempat ini saudaraku, bukan hanya kepada pemimpin, berguna untuk hidup saudara di luar. Kalau saudara menyegarkan pemimpin saudara, bos saudara di dunia sekuler, saudara selalu diingatnya. Kalau kesempatan promosi datang, nama saudara yang pertama dipanggilnya. Bukan nama orang yang selalu minta cuti itu, enggak akan. Betul kan? Bagi saudara wira swasta yang justru saudara mempekerjakan orang, saudara mengerti yang saya bilang ini. Saudara enggak akan mengangkat orang yang selalu minta cuti, saudara akan mempekerjakan orang yang menyegarkan saudara. Hari ini beberapa hal-hal kecil, saudara yang selalu meng-SMS hanya untuk mengeluh, berhentilah. Silakan meng-SMS kalau memang saudara dipimpin Tuhan, pimpin perlu tahu hidup saya ini SMS. Tapi kalau tiap malam meng-SMS hanya untuk mengeluh, ya seperti tong sampah saudara bawa pemimpin, saudara berhenti. Dan bukan sekedar berhenti, saudara bertobat. SMS terima kasih. Tapi tolong jangan kerasa saya bilang siap ini terima kasih semua, enggak perlu. Ya, itu namanya copy paste dari hati orang. Tolong dari hati saudara. Ya, kalau memang tiba waktunya lakukan. Kalau enggak mau jangan buat-buat. Amin. Saudara yang enggak tahu kalau muka busam saudara mengganggu pemimpin, biar saya umumkan, itu sangat mengganggu. Cuma kalau pemimpin cukup dewasa, dia tidak meributkannya. Jadi berhenti muka busam. Yesus sangat memberkati saudara. Sangat mengangkat saudara. Ya, mulai kalau datang ibadah, hentikan sikap acuh tidak acuh itu. Nengok sana sini, duduk di mana-mana mau muka busam. Apa itu? Itu jemaat jiwa baru. Ya, jiwa baru gitu. Duduk di mana-mana, tangan begini dari awal sampai akhir. Orang semua berdoa, mata nyalang, jiwa baru. Gak ada Roh Kudusnya, setan di dalam perlu diusir. Saudara kan penuh Roh Kudus. Loh, rekan sekerja, teman seperjuangan, anak yang terkasih. Satu lagi pembantu tadi itu agak susah memang. Ya, saya pun susah mengucapkannya, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya pikir occasion seperti itu jarang datang kok. Haleluya. Jadi berhenti muka busam, berhenti sikap acuh tidak acuh, masuk ke dalam sungguh. Ya, muka sedapat-dapatnya memberkati. Ya, sikap tubuh memberkati. Kenapa? Karena saudara pelayan, bukan cari muka, bukan. Saudara lakukan untuk Tuhan. Entah dilihat atau tidak ya, pemimpin, ya sikap hati saudara itu mau memberkati. Saudara berkata pada Tuhan, Tuhan dilihatnyalah saya supaya diberkati dia. Begitu saudara datang. Itu baru melayani. Jadi melayani sejak saudara masuk sudah melayani. Sebenarnya di luar pun melayani. Tapi itulah kalau di dalam ini. Bukan di sini ambil mic baru melayani, enggak. Duduk di situ pun melayani saudaraku. Ya, belajar antusias, belajar responsif. Bukan berarti tiap saat saudara harus duduk berdiri, tidak. Ya, tapi pada saat-saat yang memang dibutuhkan, kalau dari depan ini misalnya hamba Tuhan sudah keluar uratnya. Saudara mengerti? Katakanlah Pak Moses khotbah ya atau siapa saya khotbah. Amin, amin katanya. Lalu jemaat semua ngantuk karena banjir, hujan, apalah semua. Adalah tugas saudara untuk responsif. Ya, perlu saudara berdiri di atas kursi, apalah. Ya, untuk menunjukkan loyalitas saudara kepada pemimpin.
Bukan pula saudara jadi orang paling terhormat sedunia. Orang tidak responsif, saudara lebih tidak lagi. Jangan begitu saudaraku. Amin saudara. Dan berhenti kasar. Ya, berhenti tidak sopan. Ukurannya beda kak. Kan hidup kita beda, latar belakang beda. Enggak ada saudaraku, satu dasar kita. Ini pedoman kita, firman. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Belajarlah kepada aku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Bukan sebab aku kasar. Tidak ada, sebab aku lemah lembut. Ya. Perkataannya ramah itu suci, maka belajar ramah. Saudara yang sangat bangga dengan muka saudara yang ketat, belajar senyum. Amin. Butuh waktu berubah, tapi kalau saudara mau, saudara bisa. Berhenti menghindar. Sebentar nampak, 1 menit lagi udah hilang. Lebih banyak mau terlibat. Ya. Pulang latihan bersama, tengoklah ya, pulang jam 12 malam, jangan setengah 1, apalah bedanya, udah samanya itu kan. Sama kan? Setengah 1 dengan jam 1 pun samanya. Tapi kenapa begitu pulang, lari semua. Tinggallah semua yang tertangkap, terpaksa kebersihan. Tidak dengan sukarela. Saudaraku, janganlah begitu saudaraku. Mau lebih peduli. Berhenti mengeluh, berhenti mengkritik. Mulai bersyukur, mulai ceritakan semua kesaksian menang yang membangun iman orang lain. Ya kalau mau tepuk tangan untuk Tuhan. Dan Roh Kudus pimpin saudara. Sekali lagi kalau saudara lakukan ini di dunia sekuler, dosen saudara, guru saudara akan sangat menyenangi saudara. Dalam rumah tangga saudara, saudara akan bahagia, orang tua bahagia, pasangan bahagia. Karena saudara tahu menyegarkan orang lain. Nah, waktu saudara berubah, tetap ada orang-orang yang mulut-mulut jahat. Cari muka dia itu, peduli apa? Kalau memang ini saudara murni, orang lain bilang saudara cari muka, saudara heran pun. Kenapa? Enggak pernah terpikir. Justru kalau saudara marah, ada tanda tanya. Biarin dia ngomong. Orang dunia pun bilang anjing menggonggong, kafilah berlalu kok. Ya, jangan dengarkan tipu daya setan. Iya, saya sudah salam, saya sudah ramah, saya sudah berusaha menyegarkan pemimpin. Saya sudah hapus papan tulis di sekolah. Kawan-kawan bilang saya cari muka. Begini begono, begini begono. Saudaraku, yang penting dari hati pelayan. Teruskan berubah. Segarkan pemimpin saudara. Bukan karena dipaksa, tapi karena saudara mau, karena saudara mengasihi. Tuhan lihat hati saudara. Mari hari ini tundukkan raja yang pertama ini. Jangan lagi layani diri sendiri. Jangan lagi layani kehendak pribadi. Layani orang lain. Korban untuk orang lain. Memberi untuk orang lain. Lebih bahagia memberi dari menerima. Mari kita bangkit berdiri.